Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Aulia dengan NPM 1022234. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang System Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. SDLC merupakan metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, oleh karena itu SDLC disebut sebagai metode pengembangan sistem tradisional. Metode SDLC seringkali digunakan untuk memecahkan masalah yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan survei dan menilai kelayakan proses pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Yang ketujuh, ada membangun sistem informasi baru. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi. Ada tahapan utama dalam siklus pengembangan sistem, antara lain yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakaian, perencanaan konseptual. Yang kedua ada tahap perancangan, yaitu laporan perancangan sistem, rancangan atau desain bagan arus dan tabel keputusan, deskripsi dari rancangan program, rancangan prosedur-prosedur operasi, rancangan untuk menjalankan manual. Yang ketiga ada tahap implementasi, yaitu perencanaan perubahan atau pengembangan sistem, perencanaan pengujian sistem, dan jadwal operasi dan perawatan. Teknologi dan praktik-praktik pengembangan sistem. Ada 5. Yang pertama ada pengembangan produktivitas analisis atau pemrogram. Adanya komunikasi antara analis atau pemrogram dengan pemakai. Yang kedua ada pemrograman struktur. Standar rancangan, gaya pemrograman, rancangan memadai. Yang ketiga ada computer aided software engineering. CAS, proses yang menggunakan teknologi perangkat lunak. Yang keempat ada prototyping, dukung tampilan layar monitor. Yang kelima ada teknik berorientasi objek menjadi perangkat lunak, lebih mudah diciptakan, lebih sederhana, dan lebih layak. Perancangan sistem informasi. Kekeliruan dalam perancangan sistem informasi akan berdampak pada pemborosan biaya. Oleh karena itu, berikut adalah hal-hal yang diperhatikan dalam perancangan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi terhadap alternatif rancangan. Supaya tidak melenceng, maka diperlukan evaluasi dari alternatif rancangan. Artinya, apakah memakai sistem baru secara utuh atau tidak. Yang kedua ada pembuatan spesifikasi rancangan. Merancang seluruh laporan manajemen dan dokumentasi keluaran dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada pembuatan dan penyampaian rancangan sistem. Spesifikasi rancangan harus lengkap dan disajikan dalam bentuk proposal. Selanjutnya ada teknik-teknik perancangan. Ada 7. Pertama ada rancangan formulir, lembar analisis formulir, diagram hierarki data, bagan tata letak formulir. Yang kedua ada perancangan database, diagram struktur data, diagram tata letak catatan, lembar analisis file, matrik-matrik file. Yang ketiga ada paket-paket perancangan sistem, membantu perancangan dalam mengatur masalah perancangan dan penghemat waktu. Yang keempat memilih software dan hardware. Lebih murah, sudah siap pakai, perusahaan sudah dapat mencoba sebelum melakukan investasi bernilai besar. Yang kelima ada implementasi sistem informasi, membuat rencana dan pengendalian, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, menindaklanjuti sistem baru. Sistem harus dikendalikan oleh anggaran. Yang keenam ada pengendalian atas sumber daya. Yang ketujuh ada pemeliharaan dan modifikasi sistem.
Keuntungan dan kelemahan ERP, penguraian dari suatu sistem informasi yang ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, kesempatan dan hambatan yang terjadi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap ini adalah faktor yang menentukan dalam berhasil tidaknya pengembangan suatu sistem informasi. Metode analisis sistem yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis problem system, identifikasi masalah. Yang kedua ada analisis kelemahan sistem. Yang ketiga ada analisis performa, information, economic, control, efficiency, and service. Yang keempat ada analisis studi kelayakan. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan sistem. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.